Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Atika Salsabila Sani dan rekan saya Nanda Putri Maulida yang akan mempresentasikan jasa forecasting, kemungkinan atas situasi pada masa yang ke depan dengan cara pengujian data yang terjadi di masa lalu. Adapun pengertian forecasting menurut beberapa ahli, menurut Hedger dan Berry, peramalan merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa di masa mendatang. Sedangkan menurut Rusdiana, peramalan merupakan salah satu kegiatan yang dianggap mampu dijadikan dasar dalam pembuatan strategi produksi perusahaan. Selanjutnya menurut Sumayang, peramalan merupakan perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Jenis peramalan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe dilihat dari perencanaan operasi di masa depan. Maka peramalan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, peramalan menurut data. Peramalan menurut data dibagi menjadi 2, yaitu peramalan kualitatif dan kuantitatif. Peramalan kuantitatif lebih ke menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Sedangkan peramalan kuantitatif menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Yang kedua, peramalan menurut sifat. Peramalan menurut sifat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, peramalan menurut subjektif, dan kedua, peramalan menurut objektif. Peramalan subjektif yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Sedangkan menurut objektif yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisan data tertentu. Peramalan menurut waktu. Peramalan menurut waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek mencakup masa depan yang dekat dan memperhatikan kegiatan harian suatu perusahaan bisnis seperti permintaan harian atau kebutuhan sumber daya harian. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah mencakup jangka waktu 1 atau 2 bulan sampai 1 tahun. Ramalan jangka waktu ini umumnya lebih berkaitan dengan rencana produksi tahunan dan akan mencerminkan hal-hal seperti puncak dan lembah dalam suatu permintaan dan kebutuhan untuk menjamin adanya tambahan untuk sumber daya tahun berikutnya. Yang ketiga, ramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang mencakup periode yang lebih lama dari 1 atau 2 tahun. Ramalan ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk merencanakan produk baru untuk pasar yang berubah, membangun fasilitas baru, dan menjamin adanya biaya jangka panjang. Dan yang terakhir adalah jenis peramalan menurut fungsi. Pertama, peramalan ekonomi menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi memperhatikan tingkat kemajuan yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Dan yang ketiga, peramalan permintaan adalah prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Kriteria forecasting. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria penting. Di antaranya adalah akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Selanjutnya, biaya yang diperlukan dalam membuat suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Dan yang terakhir, kemudahan penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah untuk diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Metode forecasting. Secara umum, metode forecasting ini dibagi menjadi 2.
Yang pertama, metode kualitatif. Metode ini menggunakan intuisi, pendapat, dan pengetahuan dari penyusun, sedangkan metode kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis untuk merapalkan permintaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode kuantitatif. Penentuan metode kuantitatif menurut Tim Sears adalah metode yang dipergunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Sedangkan menurut causal methods adalah mengasumsikan variabel yang diramalkan menuju adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas, independent variable. Sedangkan proses-proses forecasting ada 6. 1. Penentuan tujuan. 2. Pengembangan model. 3. Penguji model. 4. Penerapan model. Yang kelima, revisi dan evaluasi. Langkah-langkah forecasting. 1. Menganalisis data yang lalu. Tahap ini berguna untuk pola yang terjadi pada masa lalu. 2. Yang kedua, menentukan data yang dipergunakan. Metode yang baik adalah metode yang memberikan hasil ramalan yang tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Baik, yang ketiga, memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang dipergunakan dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan. Tujuan forecasting. 1. Untuk mengkaji sebuah kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan. 2. Peramalan yang diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat kebijaksanaan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, ramalan ini juga merupakan sebuah dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan peramalan dalam sektor jasa. 1. Mengetahui kebiasaan waktu kunjungan pelanggan. 2. Perlu mengetahui kapan hari libur nasional, peristiwa-peristiwa penting, dan lain-lain. Yang ketiga, perlu pula dicatat pada jam berapa terjadinya lonjakan permintaan. 4. Perlu diketahui peristiwa-peristiwa tidak biasanya sehingga bisa diperkirakan korelasinya terhadap permintaan. Audio Jungle.